pagi, perkenalkan saya Dr. Budiana Hendrawan SPPD. Saya saat ini sebagai Ketua PPRA Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari program pengendalian resistensi terhadap antimikroba dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal yang penting dalam kaitannya dengan pekan antibiotik sedunia tahun 2020, di mana untuk lebih jelasnya kami akan sedikit memberi keterangan penjelasan tentang program yang kami sudah laksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan. Akan menyampaikan sekilas tentang kegiatan PPRA di rumah sakit kami, di mana dalam hal ini PPRA sudah dibentuk sejak tahun 2018 ya, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan seperti Permenkes tahun 2015 nomor 8 ya, di mana setiap rumah sakit wajib harus membentuk program PPRA untuk mengendalikan resistensi terhadap antimikroba. 2 tahun berjalan, kami di sini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan mungkin sudah banyak yang dicapai dengan bersama tim yang ada di program PPRA ini, di mana antara lain yaitu tentang penggunaan antibiotika secara kuantitatif dan secara kualitatif, kemudian penyusunan peta pola kuman, kemudian tentang penurunan kejadian infeksi di rumah sakit, dan kajian terhadap kasus infeksi terhadap kasus-kasus yang infeksi yang resisten terhadap antibiotik atau dikenal dengan istilah MDRU. Juga kami ingin menyampaikan di sini, sekarang ini pemakaian antibiotik memang harus terkoordinasi, tidak bisa berdiri sendiri antara satu dokter umpamanya DPJP dengan yang lainnya, harus berkoordinasi. Karena kalau antibiotik tidak dikendalikan, maka kejadian resistensi akan semakin meningkat di suatu rumah sakit, yang berakibat kepada lamanya hari perawatan, kemudian meningkatkan biaya perawatan, dan meningkatkan dampak terhadap infeksi bakteri yang multiresisten terhadap lingkungan rumah sakit, kemudian terhadap pegawai rumah sakit atau nakes. Untuk pemakaian antibiotik menurut program PPRA ini, kalau dulu kita kenal dengan istilah antibiotika pemakaian secara rasional di rumah sakit, tapi pada PPRA ini ditambah dengan pemakaian antibiotika yang secara bijak, yaitu semua pemakaian antibiotika sebaiknya harus berdasarkan penyebab dari sumber infeksi, atau dilakukan tes kepekaan terhadap kuman dan sensitivity test. Itu dilakukan oleh bagian mikrobiologi klinik kalau di rumah sakit kami. Ditujukan kepada penyebabnya oleh karena infeksi, terutama infeksi oleh karena bakteri, bukan oleh karena virus. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan selain oleh karena bakteri, kita tidak sarankan memberikan antibiotik. Dan pemberian juga diatur, yaitu salah satu contohnya untuk kualitas antibiotik itu dengan metode Giessen. Jadi antibiotik itu
harus ada dilihat pada status pasien, rekaman hanya lengkap apa tidak, datanya lengkap apa tidak, ada masalah terhadap infeksi apa tidak, kemudian ada indikasi pemakaian antibiotik apa tidak, dan antibiotik yang dipilih juga harus berdasarkan spektrum yang lebih sempit. Kemudian selain itu adalah lokasi pemberian yang tepat, kemudian durasi, kemudian ada antibiotik yang lebih murah, baru bisa dikatakan antibiotik itu pemberian secara bijak. Dulu lagi kita tidak ada data, misalnya tidak ada data pada kalau pemeriksaan klinis, misalnya tidak ada bukti adanya infeksi, kemudian apalagi tidak ada pemeriksaan lab seperti darah lengkap atau pemeriksaan penunjang, misalnya pada foto torak ditemukan adanya gambaran kelainan seperti pneumonia gitu, misalnya kita berikan suatu antibiotik sekarang tidak boleh lagi. Sudah resisten bapaknya itu kita harus menyampaikan kepada salah satu pilar di PPRA itu PPI namanya itu, pencegahan pengendalian dan terhadap penyakit infeksi, itu yang akan menangani kasus-kasus yang multiresisten atau yang bakteri yang resisten. Di samping penanganan ini akan kita bawa ke forum kajian penyakit infeksi yang terintegrasi dengan melibatkan banyak bagian atau divisi dari dokter-dokter yang merawat. Kasih dulu kita. Sudah. Udah. Kegiatan PPRA di rumah sakit kami, saya kira sama seperti rumah sakit yang lainnya, yaitu di mana PPRA terdiri dari 6 pilar, yaitu pilar klinisi, keperawatan, kemudian dari mikrobiologi klinik, kemudian dari instalasi farmasi, dari komite farmasi dan terapi. Itu sekarang harus terlibat di dalam pemberian antibiotik ini di rumah sakit, karena diharapkan sekarang itu dalam program ini tidak boleh memberikan antibiotik secara tersendiri-sendiri, harus terkoordinasi namanya. Kami dari PPRA juga di masa pandemi ini yang masih sedang berlangsung menyinggung sedikit atau mengharapkan kepada semua jajaran di rumah sakit yang menangani kasus-kasus COVID-19 ini, sesuai dengan pedoman yang ada, kemudian panduan yang dikeluarkan oleh aturan yang ada dari internal dan eksternal, itu diharapkan pemberian antibiotik itu harus lebih hati-hati, karena bisa menambah lebih banyak bakteri yang resisten nanti kalau tidak tepat pemilihannya. Diharapkan dari PPRA bahwa pemberian antibiotik di masa COVID ini harus benar-benar pada COVID yang dengan komorbid, istilahnya memang ada infeksinya, atau morbid yang sudah terkonfirmasi dengan berat atau yang lebih parah. Jadi seperti kita ketahui bahwa COVID-19 itu kan disebabkan oleh karena virus. Sebenarnya antibiotik tidak sembarang diberikan, tapi kalau ada dia dengan infeksi sekunder yang dengan bukti yang nyata, mungkin bisa dipilih antibiotik sesuai dengan perkiraan dari sumber infeksi dan bakteri yang menyebabkan infeksi pada pasien dengan COVID tersebut. Baik, untuk jajaran rumah sakit yang berkecimpung dalam antibiotik, kami dari PPRA mengimbau atau mengharapkan
di masa pandemi COVID ini yang sedang berlangsung atau masih berlangsung, agar hati-hati dalam pemilihan atau penggunaan antibiotik. Oleh karena seperti kita ketahui, tidak semua infeksi karena COVID ini memerlukan antibiotik. Di samping itu, antibiotik diberikan seperti kita ketahui kalau betul-betul karena penyebabnya oleh karena infeksi bakteri, sehingga pemberian antibiotik pada COVID ini kita mengacu pada pedoman atau peraturan sudah dibuat oleh Kemenkes dan perhimpunan dari kolegium, bisa diberikan pada infeksi COVID yang disebabkan atau yang disertai dengan infeksi bakteri yang sekunder seperti pneumonia, atau lebih tepatnya kita berikan pada infeksi oleh karena COVID dengan kondisi yang lebih berat atau terkonfirmasi yang sedang atau yang lebih berat. Jadi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati dalam pemberian antibiotik pada infeksi COVID ini akan menambah terjadinya kejadian resistensi di rumah sakit. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dari PPRA Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Ya, baik, kami dari PPRA menganjurkan kepada masyarakat yang berada di luar rumah sakit agar menggunakan antibiotik secara bijak. Contohnya, pemakaian antibiotik harus betul-betul oleh karena infeksi, oleh karena disebabkan oleh karena bakteri, bukan oleh karena virus. Contoh seperti penyakit influenza umpamanya, tidak perlu sebenarnya antibiotik. Mungkin di sini diperlukan adalah bagaimana meningkatkan kondisi umum tubuh dengan misalnya minum vitamin atau makan yang cukup, kemudian minum yang cukup. Karena penyakit oleh karena virus biasanya kalau kondisi umum tubuh diperbaiki akan sembuh dengan sendiri atau self limit. Jadi kalaupun diperlukan antibiotik harus berdasarkan anjuran dari resep dokter, dan mohon juga resep ini dipatuhi tentang dosisnya, kemudian aturan minumnya, aturan pemakaiannya. Umpamanya diberikan 3 kali 1 selama 5 hari harus dihabiskan. Jangan minum 1 kali 1 atau 1 hari sudah merasa bagus badannya langsung di stop antibiotik. Ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik yang disebut dengan istilah resistensi atau antibiotik itu kebal. Tadi antibiotik itu tidak bisa membunuh penyakit atau infeksi bakteri pada tubuh kita lagi. Jadi untuk masyarakat mulai sekarang harus berhati-hati memakai antibiotik ini, karena sudah banyak terjadi peningkatan kekebalan terhadap antibiotik di masyarakat. Kalau saya bilang di sini, kalau kita semua mungkin pernah dengar informasinya, contoh antibiotik yang terkenal itu Cipro untuk katakanlah diare atau infeksi saluran kemih. Mungkin kekebalannya kalau kita baca literatur itu sampai 80% itu. Makanya itu harus dikendalikan, karena tugas kami juga di PPRA di samping untuk edukasi di lingkungan rumah sakit juga di masyarakat, karena tidak bisa dipisahkan antara pemakaian antibiotik di masyarakat dan di rumah sakit. Itu harus dikendalikan juga. Sekarang itu harapan dari BPRA, semoga bisa di masa-masa yang akan datang antibiotik kita lebih pemakaiannya lebih tepat dan lebih bijaksana. Dari 5 indikator yang diharapkan dari BPRA, 1 indikator tentang penggunaan antibiotik secara kuantitatif, 2 penggunaan antibiotik secara kualitatif, 3 perbaikan pola kuman atau pembuatan pola kuman atau pola pembedahan kuman. Selanjutnya tentang kajian kasus infeksi yang secara multidisiplin telah kami laksanakan.